Halo, selamat datang di channel saya. Bagi yang baru pertama kali, silahkan dilihat video-video saya, lalu di like, di share, dan di komen. Jangan lupa di subscribe channelnya ya, dan pencet tombol loncengnya supaya bisa berlangganan, supaya dapat notifikasi dari video-video baru yang saya buat. Nah, hari ini saya mau bicara tentang dunia musik paduan suara. Ada apa dengan dunia musik paduan suara? Oke, silakan disimak ya. Ini berdasarkan pengamatan saya yang mengunjungi beberapa gereja, dan saya mendapati paduan suaranya seringkali menyanyikan lagu-lagu yang sulit. Dan saya bertanya-tanya, dan anggotanya banyak-banyak, padahal yang nyanyi cuma 10 orang. Saya sering bertanya pada diri saya sendiri, kenapa harus menyanyikan lagu-lagu yang susah, padahal banyak lagu-lagu yang mudah, gampang dimengerti dan dipelajari dan dinyanyikan, yang bisa dinyanyikan di depan umum. Ada beberapa video saya yang mengangkat lagu-lagu himnal dari buku-buku himnal. Bukan itu saja, yang nyanyi cuma 1 orang tapi dibagi jadi 4 orang, tapi memang itu permainan video juga, settingan video. Kalau yang sebenarnya tidak mungkin lah. Nah, tapi bisa aja dicari entah 4 atau 5 orang untuk bernyanyi dalam 4 suara. Tidak harus terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau banyak-banyak itu susah mengaturnya, repot. Itu yang saya temukan sendiri pada paduan suara saya. Makanya paduan suara saya tidak mau banyak-banyak orangnya. Dulu sampai 40-50 orang. Sekarang enggak. 20 aja udah syukur kali ada. Karena mengaturnya itu susah. Apalagi kalau kami pas kunjungan gereja kemana-mana itu repotnya disitulah. Repot di transportasi, kalau keluar kota harus akomodasi, konsumsi dan segala macam. Nah, kalau jumlahnya sedikit, lebih enak mengaturnya. Itu dia. Nah, kenapa memaksakan diri menyanyikan lagu-lagu sulit? Saya pernah bertanya pada seorang pelatih paduan suara, kenapa kalian nyanyikan lagu itu? Itu lagu itu berat loh. Kalau tidak benar-benar fasih, menyanyikannya susah, saya bilang. Apa jawabnya? Penuh tantangan, katakan. Jadi dia melatihkan lagu itu untuk membuktikan kalau dia bisa menaklukkan lagu. Nah, menaklukkan sebuah lagu khususnya yang bernuansa klasik itu tidak gampang. Itu susah. Nah, lalu satu lagi. Seringkali seorang pelatih melatih lagu pada paduan suaranya, tapi dia tidak memahami lagu tersebut. Dia tidak memahami sama sekali. Jadi susah kalau begitu. Makanya seorang pelatih paduan suara ini, kata guru saya, Jonathan Velasco namanya, terkenal juga dia. Kita dulu harus menguasai lagunya. Kita harus benar-benar menguasai lagunya sampai sedetil-detilnya, bila perlu cari tahu tentang sejarah lagunya, latar belakang lagunya seperti apa, jiwa lagunya seperti apa, itu harus kita kuasai. Jadi tidak bisa asal dilatih gitu aja udah, enggak. Memang bagi sebagian orang repot ya. Nah, kalau saya memang begitu. Saya akan cari tahu tentang lagunya. Saya googling dulu ini lagu tentang apa. Atau kalau dia bahasa Inggris, saya lihat dulu secara keseluruhan. Saya lihat notnya seperti apa. Di mana tingkat kesulitan yang tinggi itu saya pelajari. Jadi
ketika bagian, dan saya mengajarinya yang bagian sulitnya dulu, bukan dari awal. Jadi kalau yang dari awal kan biasanya agak lebih mudah, tidak perlu terlalu dipelajarin. Baru di bagian sulitnya saya ulang terus sampai mereka paham. Di situ tinggal sulitnya. Nah, bagi sebagian pelatih tidak terlalu mau direpotkan dengan hal demikian. Pokoknya dia sudah melatih lagunya, udah dapat, udah selesai. Jadi tidak jarang orang yang menonton pertunjukan itu atau melihat penampilan paduan suara itu bingung ini bicara tentang apa lagu, dan tidak merasa terhibur, tidak merasa nyaman. Ingat, musik paduan suara itu namanya juga musik berhubungan dengan hiburan. Nah, apapun ceritanya dia mengandung unsur hiburan yang kental karena dia musik, paduan suara musik. Nah, itu harus kita sadari betul, jangan dianggap sepele. Kalau orang tidak menikmati lagu kita untuk apa? Besok-besok ada pertunjukan lagi, orang malas nonton. Gitu-gitu aja katanya, sama aja. Nah, itu dia. Jadi memang terkesan apalah saya bilang ya, terlalu mendetail. Memang harus mendetail, apapun ininya harus mendetail. Itulah dia. Jadi tidak segampang itu melatih. Dulu salah satu guru saya waktu di kuliah di Manila, kuliah musik, malah dia mulai dari belakang, beberapa bar belakang, itu dimulainya dari situ. Dia latih, terus latih pertengahan, baru awal, baru digabung semua. Jadi enggak dari awal, tengah dan belakang, enggak, terbalik dia. Setelah saya tanya, rupanya itu dia untuk membiasakan paduan suara, mengenali lagu lebih dalam. Dengan cara demikian memang aneh, tapi ya itulah yang terjadi. Kami pernah membawa simfoni nomor 9 karya si Beethoven kalau nggak salah, Ode to Joy. Nah, itu tebal loh. Itu panjang kali lagunya kalau lengkap. Nah, itu kami mulai dari belakang. Saya bilang, kenapa dari belakang? Biar kalian cepat ngerti, katanya. Oh. Jadi dia bagian-bagian solonya dia skip, hanya bagian paduan suara yang dia latih. Karena itu solo kan bisa mereka berlatih sendiri. Setelah gabung sama orkestra baru kami digabung semuanya, solo dan choir. Nah, itulah dia. Nah, kalau kita di Indonesia ini jarang kelihatan seperti itu, dan tidak mau seorang pelatih direpotkan dengan hal demikian. Tapi ya itulah dia, kalau mau bagus paduan suara. Dan kalau masalah jumlah orang, ya kalau bisa dibatasi lah, jangan terlalu ini. Diadakan seleksi aja, dan benar-benar diseleksi, melihat, tidak hanya dengan melihat suara, tapi juga kemampuan membaca not. Itu yang ini, penguasaan not dan suara, kemampuan suara. Jangan salah, yang alto jadi masuk ke sopran, yang sopran masuk ke alto. Tidak, harus benar-benar jeli mendengar suara. Dari nada, dari suara kita berbicara pun kita bisa menandai ini orang kemana. Saya biasa begitu, sebelum saya detail mencari anggota, saya biasanya wawancara dulu. Saya tanya dari speaking voice-nya, suara dia ketika berbicara, saya bisa kenal, oh ini di sini, oh ini di sini. Itu dia.
Nah, jadi itulah sedikit yang bisa saya arahkan. Dan kalau untuk standar gereja sebaiknya ya, kalau mampu, kalau bisa adalah satu paduan suaranya dan bisa menyanyikan lagu-lagu seperti di metodis himnal yang berbau himnal dalam bentuk paduan suara. Atau tuh kalau gereja karismatik, lagu-lagu pop rohani tapi diaransemen dalam bentuk paduan suara, pasti ibadah lebih hidup karena dibaringkan dengan diseringkan dengan kelompok paduan suara. Gimana pun lebih ini semangat tuh bernyanyinya. Itulah, jadi pernah seorang pimpinan gereja bertanya pada saya, gimana caranya buat the singing church ya, katanya. Gampang Pak, gampangnya gimana, katanya. Ada aja paduan suara di dalam gereja, dalam ibadah di gereja itu pasti hidup. Jadi bukan tergantung alat musik ya. Kalau misalnya mereka nggak mampu beli alat musik yang bagus, misalnya beli drum set apa segala, gitar bass, gitar lead gitar, ya jangan dipaksa, saya bilang. Itu mahal kan kalau beli satu set. Kalau jemaatnya kurang mampu ya gimana, jangan jadi ini. Iya ya, kata. Iya, jadi manfaatkan Kak, gak usah banyak, 4-5 orang aja udah selesai. Yang penting ada pelatih di gereja, itu yang perlu. Tapi sekarang banyak gereja kalau udah menjelang Natal atau Paskah, mulailah cari pelatih paduan suara dan mengeluarkan uang berjuta-juta untuk melatih si pelatih paduan suara. Sebenarnya kalau bisa ya sendiri aja gitu, nggak harus sewa orang sana sini, tapi itulah yang terjadi. Maka seringkali kalau udah Natal atau Paskah budgetnya tinggi-tinggi. Salah satu budget yang tinggi ya untuk membayar pelatih paduan suara. Bersyukurlah gereja yang punya orang yang bisa melatih, itu sangat bersyukur. Dan jangan disia-siakan, bisa dikembangkan lagi. Oke, itu saran saya ya, bukan ini, itu saran untuk supaya ibadah gereja itu lebih hidup. Nah, itulah saran saya. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau apa, silakan di komen, silakan di komen aja, bikin apa saran atau usul atau pertanyaan, nanti saya coba jawab. Tapi tidak boleh yang aneh-aneh ya, yang sehubung dengan tema ini aja. Oke, kita sampai jumpa nanti di video berikutnya. Nanti akan saya dalam waktu dekat akan saya upload yang baru lagi dengan tema yang baru lagi. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jaga kesehatan ya, Tuhan berkati.